Kalau dari segi Bali United bagi saya itu nggak bisa saya apa ya, susah mas. Ini mungkin pertanyaan paling susah yang pernah saya ini. Musim 2021-2022 bukanlah musim yang mudah bagi semua klub Liga 1 Indonesia, tidak terkecuali Bali United. Tahun 2021 ditutup dengan Bali United bertengger di posisi 5, terpaut 8 poin dari Bayangkara FC yang memimpin klasemen. 5 Januari 2022, Bali United membuka tahun dengan kekalahan 1-3 dari Persebaya Surabaya. Namun selepas itu Bali United tidak terkalahkan hingga mengangkat trofi. Dan ini adalah kisah Bali United menuju juara 2 musim beruntun. Jadi mungkin saya jelasin, jadi Superman Bulldog itu sudah ada dari 2011 kita, berdiri 2011 dan Bali United itu ada di 2015 ya. Jadi sebelum ada Bali United di Bali, kita mendukung klub-klub Bali yang mengharumkan nama Bali ya. Jadi dulu masih perserikatan ya, istilahnya dari Persegi Gianyar kita pernah dukung, Perseden Denpasar juga, Persekaba Badung juga ya, dan terakhir Bali Devata. Ketika kompetisi intern Perseden Persegi bagus, ditambah lagi waktu itu zaman Galatama kita mempunyai satu wakil namanya Gelora Dewata, itu kan luar biasa atmosfer sepak bola di Bali ya kan. Jadi di setiap level itu kita udah punya wakil, jadi enak gitu. Jadi anak-anak muda yang ada di kompetisi intern Perseden ataupun Persegi, jadi berlomba-lomba biar bisa masuk ke tim senior. Nantinya mereka akan bisa bergabung ke tim yang lebih bagus lagi gitu. Nah, selepas daripada itu semuanya berantakan. Gelora udah dijual ke Sidoarjo ya kan. Lisensinya Persegi juga udah hilang. Persekaba juga sudah hilang. Cuman masih ada Perseden. Nah, setelah daripada itu masyarakat Bali kan seperti orang haus ya kan, haus hiburan gitu kan. Nah, masuklah ini Bali United yang notabene tim dari Kalimantan ya kan, karena persaingan di sana wakil-wakil di Kalimantan udah banyak kan, ada Mitra Kukar, Balikpapan, apalagi Borneo ya kan, masuklah ke sini. Jadi saya kira pilihan dari bos Bali United luar biasa tepat itu kan, melihat stadion ada yang bagus tetapi tidak punya tim, masuk ke sini. Masyarakat Bali yang begitu hausnya terhadap hiburan mendapat tontonan yang bagus, tim yang bagus. Nah, ini dah seperti gayung bersambut. Orang haus dikasih minum, mantap. Itu di tahun 2015. Jadi setelah saya melakoni kualifikasi Piala Dunia di Myanmar, setelah itu saya off di tim nasional dan saya ditawari di tahun 2015 itu untuk bisa bergabung dengan namanya belum tahu waktu itu apakah Bali United. Yang jelas Pak Peter Tanuri saya dikenalkan oleh seseorang waktu itu dan kita berdiskusi di
kantornya Pak Peter di Jalan Panjang kalau nggak salah. Dan rupanya beliau ada keinginan untuk terjun di dunia sepak bola. Kalau nggak salah dia mau beli suatu klub. Tetapi saya juga saat itu belum tahu klub apa yang dia mau beli. Lazimnya kan kalau dia mau pakai jasa para pelatih, owner kan meminta pelatihnya yang presentasi. Tapi ini sebaliknya, di samping kita berdiskusi, tapi beliau melakukan presentasi bahwa dia punya keinginan-keinginan dan dia belajar waktu itu karena kebetulan beliau juga sebagai sponsor kalau nggak salah di Manchester United ya, sebelum di PSG, Corsa. Ya kalau bicara manajemen ya kita harus akui lah manajemen Bali United bisa dibilang ya mungkin bisa dibilang terbaik juga di Indonesia sama manajemen Persib, di mana setiap tahunnya mereka bisa mengelola klub dengan baik lah, dengan bagus lah. Itu mungkin salah satu yang mungkin fans pasti acungin jempol lah untuk dari sisi itunya. Dan ya semoga aja, kita sih pengennya tim-tim lain juga punya manajemen yang sehat dan bagus seperti Bali United sih. Karena ya bisa dilihat seperti kayak di Liga Malaysia, bisa jadi satu tim aja yang menonjol, 1-2 tim yang menonjol setiap tahunnya. Karena kan kompetisi kan panjang ya, bukan turnamen lah gitu. Itu harus emang sebuah tim harus dikelola sama manajemen yang bagus. Jadi beliau selama 6 bulan mempelajari bagaimana sih memanage sebuah tim sepak bola, dan melihat visi dan misi Pak Peter waktu itu luar biasa. Dan saya sebagai pendatang baru di klub profesional merasa tertarik dan merasa satu visi bahwa beliau mengatakan bahwa membangun klub profesional tentu tidak hanya membangun prestasinya, tapi juga membangun industrinya. Karena memang beliau ingin klub yang dibangun itu nanti adalah klub yang benar-benar profesional, yang memang bisa menghidupkan klub itu sendiri dari operasional sampai hal-hal yang menyangkut terhadap klub itu. Pertama, kita melihat bahwa industrinya itu baru dimulai. Jadi habis itu juga kita melihat bahwa fans di Indonesia itu sangat besar banget lah. Kita melihat dari timnasnya, dari tim-tim lainnya itu besar sekali peminatnya. Jadi kita melihat bahwa di sini industri akan berkembang sangat cepat. Kita melihat sih beberapa kota dan segalanya, dan kita melihat Pulau Bali ini pernah ada tapi sudah lama tidak ada. Jadi kita melihat kesempatannya ada di sana. Kebijakan klub waktu di awal juga kita berinvestasi tidak untuk pemain, tetapi berinvestasi ke infrastruktur dan juga berinvestasi ke bagaimana kita membangun cikal bakal supporter kita. Terus juga kita membangun base atau fundamental dari pada klub. Nah, saya sendiri juga bertanggung jawab di bidang teknik, juga melakukan hal-hal fundamental terhadap bagaimana membangun suatu tim yang kuat. Mulai dari filosofi yang akan dibangun di Bali United, dan itu yang saya lakukan di tahap-tahap awal waktu itu. Nah, dan itu mungkin awal saya mengiyakan atau menyetujui, dan kami sepakat waktu itu kontrak dilaksanakan bulan Februari atau bulan berapa, saya lupa, dengan durasi 5 tahun dengan target tahun ke-5 juara.
Tahun 2017, 2 tahun sejak terbentuk, Bali United menjadi runner-up Liga 1 musim 2017. Satu musim berselang, Bali United sedikit terpuruk dan hanya bisa bertengger di posisi 11 pada musim 2018. Musim 2019, Bali United menjuarai Liga 1 untuk pertama kalinya. Sebenarnya kemarin waktu di ini mungkin semua tim punya mimpi yang sama ya, punya mimpi yang sama bagaimana caranya untuk menjuarai. Dan dari manajemen sebenarnya 3 besar lah. Sebenarnya targetnya nggak juara. Tapi begitu berjalannya kompetisi dan mungkin di seri pertama kedua itu kita masih di posisi 6 Mas. Masih kita main di Jawa ya. Setelah itu pindah ke Bali dan ada penambahan pemain asing. Dan kebetulan pemain asing yang masuk di Bali United itu ada Eber Besa, ada Privat Mbarga, sayap kanan itu pemain di atas rata-rata. Jadi Bali United tidak membeli kucing dalam karung. Dan buktinya sudah terbukti. Jadi pemain-pemain yang menjaga Privat Mbarga dan Eber Besa itu agak susah juga, ya kerepotan. Ya, saya bilang tadi itu awal-awalnya sempat naik turun ya Mas ya. Naik turun karena ya pemainnya itu aja. Tapi begitu saya melihat juga kejeliannya Coach Teko. Coach Teko, kenapa Privat Mbarga ini bisa masuk ke Bali United? Privat Mbarga ini dulu waktu di AFC dia yang ngegol ke gawang Bali United. Jadi orang-orang satu-satunya. Kalau saya percaya, awalnya saya pesimis. Privat Mbarga ini datang dari Liga Kamboja, Mas. Kalau orang melihat kualitas, Liga Kamboja di bawah Liga Indonesia. Tetapi Coach Teko punya pikiran lain ya. Ini orangnya luar biasa gitu, dan itu diambil. Nah, dan sempat juga Paulo Sergio, playmaker dari gelandang serang dari Portugal, yang dulu membawa Bali United ikut juara juga. Dia kan karena COVID dia keluar, nggak ada job pasti, akhirnya dapat Eber Besa. Ya syukurnya nyambung juga, chemistry-nya berjalan. Yang paling kelihatan ya pasti Privat Mbarga, yang paling kelihatan, dan juga Eber Besa. Ya itu sih sebenarnya pengaruh juga, cuma kan kita bisa lihat dia mainnya nggak sebanyak Privat Mbarga lah, gitu. Paling mainnya pergantian pemain, menit ke 80 baru main kayak gitu. Ya mungkin pemain yang lain berpengaruh, cuma kalau ditanya signifikannya pasti semua tahu lah, pasti Privat Mbarga sama Eber Besa paling berpengaruh lah di putaran kedua. Ya mungkin itu yang membuat bisa back to back itu tadi. Nah satu lagi kedalaman skuad juga pasti, karena bisa dilihat kan kompetisi yang tahun sekarang kan mainnya bisa 3 hari sekali. Itu kalau nggak punya kedalaman skuad yang bagus, ya mungkin bisa terseok-seok mungkin. Kita 3-4-5 di putaran pertama. Sesuai target dari manajemen. Awal musim kita tahu semua tim bukan Bali. 2 tahun tidak ada kompetisi sama sekali. Terus waktu kita balik ada kompetisi, kita benar-benar tidak tahu pemain bisa cedera. Kita tidak tahu soal Covid juga, berapa pemain bisa kena Covid di dalam tim. Terus saya pikir yang target 5 besar, ya target sesuai. Bisa 1, 2, 3, 4, 5. Ya kunci ada di Piala Menpora awal. Waktu kita lihat yang kurang dari tim, kita sudah mulai ada perubahan di dalam tim setelah Piala Menpora. Terus setelah putaran pertama kita juga lihat kita masih kurang di dalam tim. Terus kita bawa berapa pemain buat tim lebih kuat, buat dalaman tim lebih kuat. Terus saya pikir yang pemain yang datang bantu banyak, buat juga bukan cuma main bagus saja, tapi suasana tim lebih bagus. Di dalam latihan ini orang lebih baik, terus suasana tim lebih bagus. Terus waktu kita sering menang, mereka juga percaya diri, lebih percaya diri. Terus saya pikir tim lebih kompak juga di putaran kedua.
Suasana di ruang ganti banyak ada yang ngasih motivasi. Yang paling sering ngasih motivasi pemain asing. Berwanori dan Stefano Lillipali, Ilyas Pasojevic, hampir semua pemain-pemain senior ngasih motivasi supaya kita lebih kompak dan lebih semangat lagi di lapangan. Apalagi ada Bang Leo itu. Bang Leo panutan sekali. Ya puji Tuhan, walaupun dalam situasi yang masih pandemi gini tanpa kehadiran supporter, ya kita berusaha masih bisa merayakan dengan gembira lah, dengan penuh sukacita. Yang penting kan ada keluarga dari kita sendiri, dan gitu keluarga dari tim Bali United dan manajemen, ya kita juga lumayan bergembira, tapi masih sedikit kurang karena supporter tidak ada di tengah-tengah kita. Bersyukur saya pribadi bisa mencatatkan nama saya menjadi juara Liga 1 tahun 2022 ini. Semoga tim Bali United kedepannya makin berjaya dan saya bisa menambah kemampuan saya lagi untuk meningkatkan apa yang harus saya kejar ke depannya. Pasti target pasti ada, nanti pasti bisa lebih baik lagi ke depannya. Udah gitu aja sih. Bagus sekali. Kita tahu tidak mudah buat kita. Yang pertama, lama sekali buat kompetisi Balika di Indonesia. Kita hampir 2 tahun tunggu buat mulai yang kompetisi. Kita latih banyak di dalam tim tanpa kompetisi. Terus setelah itu waktu mulai kompetisi kita sangat senang lagi. Meskipun tidak ada supporter yang tahun ini kita mengerti. Ya keputusan dari PSSI saya pikir yang benar soal Covid ini, tapi mudah-mudahan besok ini yang liga baru ini tahun ini bisa ada support buat pemain punya semangat lebih waktu main. Back to back. Kita mulai bangun itu tahun lalu, bahkan setahun setengah lalu. Pertama kali kita bangun kelas ombak, jadi kita tinggikan. Habis itu kita baru landfill. Sekarang sudah dibangun 3 lapangan bola. Yang satu sudah siap dipakai bulan depan musimnya.
Yang dua lagi beda tiap 2 bulan. Kalau saya mau review pertemuan saya pertama dengan Pak Peter dan beliau memaparkan misi dan visi beliau, dan saya memang sudah menyangka dan ada lagi gebrakan-gebrakan yang lebih besar yang akan dilakukan oleh Bali United ke depan. Bahwa waktu itu kita sepakat berdiskusi bahwa untuk membangun suatu tim, suatu klub, 5 elemen yang harus kita kembangkan. Satu, infrastruktur. Yang kedua, ya kurikulum dari klub itu sendiri atau filosofi dari klub itu sendiri. Itu yang saya sampaikan dulu di awal sama Pak Peter. Yang ketiga, pengembangan pemain. Baik itu masalah rekrutmen pemain, lokal ataupun asing, harus jelas parameternya. Dan saya cukup dapat porsi yang luar biasa waktu itu dari Pak Peter. Mungkin klub yang tahun 2015 sebelum kontrak permanen dilakukan wajib 3 profil ada. Satu, profil teknisnya, yang kedua profil medisnya, yang ketiga profil psikologi. Baru ketiga itu lolos, baru kita sign kontrak. Ada 2 pemain asing yang waktu itu ikut tes di Bali United, tetapi setelah kita lakukan tes medis, ada pemain yang ACL, ada pemain yang hepatitis, dan saya tidak ada toleransi. Memang harus dikeluarkan atau dibatalkan kontrak. Dan itu sekarang diikuti oleh klub-klub lain, bahwasanya 3 profil itu penting sebelum kita melakukan kontrak kerja dengan para pemain. Karena ini masalah investasi yang akan kita berikan ke pemain tersebut. Dan yang ketiga, pengembangan pelatih. Dan Pak Peter punya kriteria pelatih yang akan dia rekrut, yaitu pelatih yang akan cocok dengan filosofi yang sudah dibangun di Bali United. Jadi tidak akan ada nanti Pak Peter, saya yakin akan mengambil para pelatih yang asal-asalan. Dan saya kan itu, Pak Peter punya komitmen terhadap itu. Yang keempat, yaitu pengembangan kompetisi-kompetisi. Sampai sekarang kompetisi internal ASKAP-ASKOT yang dulunya nggak pernah ada, ya kan? Sekarang Liga 3-nya disupport dengan Pak Peter. Makan kemarin kita berdiskusi dengan Pak Peter, kapan perlu antar SSB Suratin U13, U15, U17 itu diputar oleh Bali United bekerjasama dengan Asprov dan ASKOT. Jadi karena beliau itu memang punya visi yang biasa. Di infrastruktur beliau udah bangun training ground sekarang di Pantai Purnama. Itu awal saja di tahun 2015 saya sudah dikasih tahu, Coach, ini tempat kita membangun nanti training ground. Yang dulunya hanya 3 hektar, sekarang kalau nggak salah udah 10 atau sampai 15 hektar dia punya di situ. Nah, ini suatu keseriusan, dan ini yang diminta juga oleh PSSI lewat klub licensingnya. Yang klub ya harus punya training ground, harus punya akademi, dan harus punya hal-hal lain harus dipenuhi oleh sebuah klub yang sesuai dengan klub lisensi. Jadi selama ini kalau ada orang menyalahkan PSSI kok enggak membina klub, kita membina lewat klub lisensi. Sekarang kan tergantung punya visi misi dan kemampuan enggak untuk itu. Jadi 5 itu Pak Peter. Jadi infrastruktur, kurikulum, pengembangan pelatih, pengembangan pemain, dan kompetisi. Akhirnya apa? Sekarang coba lihat anak-anak Bali bisa terpantau dengan kompetisi-kompetisi yang ada di Bali. Emang Bali sudah dikenal seluruh dunia, tapi kehadiran Bali United, antusias masyarakat di Bali lebih, walaupun sudah dikenal tapi sangat antusias sekali dengan Bali United. Kalau udah Bali United main sepi jalannya orangnya, karena selama Bali United ada, emang masyarakat di Bali
gimana ya dibilang, senang ada Liga 1. Selama ini kan nggak ada Liga 1, Pakum presidennya Liga 3, Persikaba hilang, sudah Persigi hilang. Nah, dengan adanya Bali United, antusias masyarakat sangat tinggi. Dan kita juga senang. Akhirnya pemain lokal ini kan talenta-talenta kelihatan. Nah, dikenal ke daerah-daerah provinsi lain yang ada di Bali. Secara prestasi ya kita harus berterima kasih kepada Bali United, pada manajemennya ya kan, udah mau datang ke Bali, terus memberikan prestasi buat membanggakan nama Bali juga ya kan, itu juga kita harus apresiasi gitu. Jadi apapun itu ya kembali lagi kepada pemain-pemain muda yang di sini. Kalau mereka mau bagus, bisa diterima di Bali United, it's okay, ya kan, it's okay kan. Tetapi kalau mereka menginginkan main di tim tersebut, tetapi kualitasnya tidak bagus, siapa yang mau make? Ya kan, harus tunjukkan diri dulu dong. Kalau mau main di salah satu tim besar, apalagi ini ada back-to-back championnya. Berarti otomatis dia punya prestasi dan kredibilitas tinggi terhadap pemain ya kan. Dia mencari pemain yang bagaimana kriterianya gitu kan. Jadi pemain tersebut yang harus mempersiapkan dirinya. Bukan baru saya merasa orang Bali saya pasti diterima. Enggak, kalau saya nggak fanatik seperti itu. You bagus bisa masuk, you tidak bagus ya udah di luar. Kecuali you memang tidak mau di sini ya udah lebih bagus gitu. Tunjukkan jati dirinya kalau memang tidak mau gitu. Akan lebih diapresiasi oleh masyarakat seperti itu. Kalau dibilang identitas itu pasti nggak bakal bisa kita bilang identitas. Karena memang kita harus mengakui memang Bali United itu emang awalnya memang Persisam gitu. Kalau dibilang identitas, ya kita nggak boleh mengakui itu 100% identitas kita banget gitu loh. Tapi tidak bisa kita pungkiri, kita bersyukur bahwa ada tim yang ke Bali dan dikelola oleh manajemen yang sangat bagus gitu. Kalaupun kita dibilang di media sosial atau di lini masa itu Persisam United, ya memang dulunya kan manajemen pun mengakui bahwa namanya memang Bali United Pusam, karena nggak bisa dihilangkan kan nama Pusam itu, aturannya kan 2 tahun nggak boleh. Tapi setelah 2 tahun mereka menghilangkan, ya udah Bali United. Tapi saya pribadi pun tidak bisa mengakui bahwa Bali United adalah identitas Bali, klub asli Bali sendiri seperti itu.